Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal masajida lillahi فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya Ali Zainal kembali lagi menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Kita siaran dari Masjid Bimantara ya Masya Allah ya. Dan saat ini seperti dilihat kembali kita tidak menghadirkan jamaah yang ada di studio atau di masjid ini ya. Dan sebelum Ali ingin memperkenalkan tema-tema kita pada kesempatan kali ini, Ali ingin menyapa guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kayaknya pengen ngelus dada gitu ya. Kesedihan ini ternyata belum berakhir nih guru ya. Ya. Belum berakhir gitu ya. Jadi masih berlanjut lagi dan bahkan sekarang kita mengalami sesuatu yang memang harus di rumah lagi ya. Mohon guru saat ini kita doakan semua sahabat-sahabat kita khususnya yang ada di Indonesia yang masih terkena penyakit corona ini atau terdampak penyakit corona ini, semoga Allah sembuhkan. Silakan. Amin. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews dimanapun Anda berada, mari sejenak mengawali kajian kita Cahaya Hati Indonesia hari ini. Kita tengadahkan kedua tangan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga wabah corona ini segera Allah angkat dari negeri kita tercinta, dan juga kepada saudara-saudari kita yang sedang berjuang, semoga segera Allah kembalikan kesehatan keafiatannya. Amin. Juga mereka yang sudah kembali ke hadapan Allah tercatat min ahlil khair wa min ahli husnil khotimah. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma inna na'udzubika minal baros. Ya Allah, kami berlindung padamu. Selamatkan kami daripada penyakit belang. Wal junun, penyakit gila. Wal juzam, penyakit lefra. Wa min sayyil asqam, juga penyakit-penyakit yang mendampakkan kepada kematian, termasuk wabah corona ini ya Allah. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terima doa-doa kami ini ya Allah. Sungguh Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub alaina, terima selalu permohonan taubat kami ini ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Sungguh Engkau Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih guruku. Mohon izin Ali bacain tema pada kesempatan kali ini ya. Baik, jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap kita harus menjaga 5M ya, jangan sampai enggak. Jangan kasih kendor ya. Masya Allah nih ya. 5M itu adalah mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk tidak berpergian. Jadi kalau nggak penting amat di rumah aja. Dan ditambahkan lagi yang M yang terakhir yaitu membaca doa. Menggunakan maskernya membaca doa, mencuci tangannya membaca doa. Kita doakan orang lain dan kita doakan diri kita semuanya ya. Dan baik, bismillahirrahmanirrahim, kita akan masuk ke dalam Cahaya Hati pada kesempatan kali ini. Ada 3 tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini, yaitu syirik yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruk bagi manusia, sempurna bagi Allah.
Yang ketiga, jangan menghina makanan. Tuh ya, makanan aja kalau dihina marah loh, Masya Allah ya. Dan kita insya Allah akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti tadi sudah dilihat, ada bersama kita guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustaz Taufikur Rahman. Dan selain itu juga nanti akan ada Ustazah Syifa Nur Fadilah. Dan nanti kita akan ngaji yuk bersama guru kita Ustaz Munawir Ngacir. Dan baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama, syirik yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz Taufikur Rahman. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Al-Fakir Taufikur Rahman. Satu pantun pembuka dari Al-Fakir, semoga menjadi doa-doa juga yang Allah ijabah. Maqam Ibrahim terasa nyaman bersama Nyonya sambil membaca ayat-ayat. Salam silaturahim dari Taufikur Rahman, semoga semuanya selalu pada sehat walafiat. Amin wa ya mujibas sa'ilin. Syirik yang dibenci oleh Allah. Fenomena yang ada di lapangan, baik di kalangan para pejabat, juga karyawan, bahkan kalangan anak muda-mudi. Yang dimana dengan perbuatannya, dengan ucapannya tidak sadar tergelincir menjadi perbuatan syirik yang dimana menyekutukan Allah. Tadi Quran yang dibacakan oleh Ananda Kaila, surat ke-72, juz ke-29, ayat ke-18. Prakteknya banyak yang terjadi, di mana sebab cinta, kalau bahasa anak muda ini, karena suka kepada si fulana, dia tulis lewat inbox, atau nge-DM, atau bahkan berani lewat WhatsApp. Kalau kau punya keris, tolong tancapkan ke ikan hiu. Kalau kau ngerti bahasa Inggris, terus terang I love you. Na'udzubillah min dzalik. Dirayu ini, ditembak ini. Lantas ternyata, mohon maaf, dijawab. Bekal roti saat ke Malaysia bersama tamu orang Cisalak. Kalau kamu ngerti bahasa Indonesia, terus terang cinta kamu aku tolak. Ya, naik rakit barang Sarini, sakitnya tuh di sini. Sebab cinta, sebab jabatan. Atau kadang-kadang di tempat ibadah, berziarah yang karena niatnya meminta kepada makom. Berziarah bukan nggak boleh, saya termasuk orang yang hobi berziarah, tapi nggak boleh salah niat meminta kepada kuburan. Ketika hal-hal semuanya terjadi, maka timbul cinta ditolak, jabatan yang pengen berada tempat basah, akhirnya ternyata beli salak di Cilandak, cinta ditolak, dukun bertindak. Apakah ini boleh? Nah ini, saya sebutkan juga di awal dengan firman Allah, menyamai dengan tadi Qori'ah kita, Ananda Kaila baca surat Jin. Di surat ke-72, juz ke-29, ayat ke-6-nya, di sini Allah udah jelaskan. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijali minal jinni fazaduhum rohaqah. Bahwasanya akan ada nanti sekelompok manusia yang imannya pas-pasan, lantas di saat punya masalah tidak ketemu solusi, mentok. Mereka berkolaborasi minta tolongnya dengan jin. Maka yang demikian dilakukan akan bertambah kesesatan mereka. Lewat kajian Cahaya Hati Indonesia saat ini, saya akan menyampaikan bahaya-bahaya syirik kepada Allah. Pertama, tolong disimak ini, mudah-mudahan kecapai semua. Malimping di kota Serang, disediakan makan kue putu. Pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, di surat keempat, An-Nisa, juz kelima ayat ke-48. Ternyata Allah Ta'ala telah mengingatkan, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Bahaya syirik kepada Allah yang pertama, maka dampaknya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa kita. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan Allah. Wa yaghfiru, dan Allah mengampuni untuk dosa-dosa yang lain terhadap mereka hamba-hamba yang Allah tentukan. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, bicara dosa kita, jangankan dosa syirik, dosa yang lain aja ya Allah. Dunubi mislu adadir rimali fahabli batayadal jalali wa umrina kisun fi kulli yaumin wa dhanbi zaidun kaifah timali. Allahu Akbar. Qasidah yang begitu indah. Zunubi, dosa-dosaku ya Allah. Mislu a'dadir rimal, banyaknya laksana pasir yang ada di lautan, laksana bui-bui yang ada di lautan. Siapa yang bisa menghitungnya? Fahabli, berikan kepadaku ya Allah taubatan ya dzal jalali, ke dalam hati ini ada mau untuk bertobat, memperbaiki diri ya Allah. Wa umri, sementara umurku ya Allah setiap hari bukan makin nambah, makin berkurang. Wa dzambi, sementara dosa-dosaku ya Allah setiap hari selalu makin bertambah. Kaifah timali, bagaimana aku mempertanggungjawabkan di hadapanmu ya Allah. Tuh, syirik yang pertama bahayanya, Allah ampuni daripada Allah enggak berikan ampunan terhadap dosa-dosa kita. Yang kedua, kalau kita lihat dalam Quran, bahaya syirik ini menyekutukan Allah. Allah sebutkan juga dalam firman yang lain, surat di mana ke-39 Az-Zumar, juz ke-24 ayat ke-65. Yang dimana Allah menyebutkan dalam firman-Nya, sungguh jika kamu menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluka. Niscaya Allah hapuskan semua amal ibadah kamu. Allahu Akbar. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh kamu termasuk hamba-Mu yang merugi. Ini yang kedua, bahaya daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyesalnya bukan main, umur kita tidak tahu panjangnya seperti apa. Tapi ketika kita amal ibadah, bukan hanya ibadah syiriknya saja, semua ibadah sholat kita, semua amal puasa kita, karena menyekutukan Allah, Allah tidak menerima daripada perbuatan ibadah kita, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kalau kita lihat dalam Quran, bahaya menyekutukan Allah yang ketiga di surat ke-98 juz ke-30, tepatnya pada ayat yang ke-6, di mana Allah Ta'ala berfirman, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka yang syirik kepada Allah, Quran menyebutkan khalidina fiha, kekal di neraka jahanam, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Ini bahaya daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas yang lebih dahsyat lagi, kalau kita lihat di dalam Quran, bahaya daripada menyekutukan Allah, yang keempat bisa kita lihat dalam surat ke-31 juz ke-21,
tepatnya pada ayat yang ke-13 di surat Luqman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa il qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ini pesan buat Al-Fakir sebagai orang tua, juga buat para sahabat fillah yang sudah menjadi orang tua. Luqman menasihati kepada putranya. Wa idh qala Luqman libnihi. Dan ketika Luqman menasihati kepada putranya. Wa huwa ya'iduhu. Beliau sambil menasihati putranya. Apa nasihatnya? La tusyrik billah. Jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah, nak. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Sungguh dosa syirik adalah kezoliman yang sangat besar. Oleh karenanya wahai para orang tua, hati-hati dalam mendidik anak-anak kita. Di saat fasilitas dunia kita sudah berikan kepada mereka, tanamkan betul-betul yang kuat akidah yang meyakini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari surat Al-Fatihah sudah kejawab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Kondisi normal, kondisi pandemi, kondisi nyaman, tetap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Termasuk dalam kondisi galau pun jangan berubah. Karena banyak yang terjadi di lapangan, begitu dapat masalah nggak mendapatkan solusi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam bacaan fasih, tapi prakteknya mohon maaf, iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ibadahnya sama Allah, giliran minta tolongnya sama dukun. Namanya udah jelas, dukun, duduknya enggak tekun. Pulang kadang-kadang dikasih amalan tuh, jimat, ngajinya enggak tamat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ini merupakan bahaya daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia tidak lama, sementara ketika syirik yang kita lakukan menyekutukan Allah karena pengen yang sifatnya kebahagiaan, sifatnya fata morgana, sifatnya hanya sementara, akhirnya menghalalkan segala macam cara. Yuk, dalam kondisi di mana pandemi yang sedang melanda negeri kita ini, bukan hanya prokes saja kita kedepankan untuk menyelamatkan akidah kita, ibadah kita dari yang namanya syirik kepada Allah. Kuatkan lagi untuk protokol ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sudah menawarkan surat kedua, juz kedua ayat 152 dan 153, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Maka ingatlah kamu sekalian hanya kepadaku. Ingat, hanya kepada Allah. Allah jawab, niscaya aku akan lebih ingat lagi kepada kamu, dan minta tolonglah kamu sekalian kepadaku dengan dua cara, sabar dan menjaga perintah sholat 5 waktu. Sungguh Allah bersama hamba-hambanya yang bersabar. Ketika ini kita bisa dawamkan, ketika ini kita bisa istiqomahkan, sekalipun kembali ke hadapan Allah, apapun sebabnya, yakin meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Oleh karenanya ikhwafillah rahimakumullah, buat orang tua satu pantun mudah-mudahan jadi renungan buat kita. Ke rumah mertua nanteng colenak, duduk di taman bersama tamu. Orang tua yang sayang anak, bekali mereka iman dan ilmu. Masya Allah. Baik, terima kasih guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustaz Taufikur Rahman. Sukses terus buat pesantrennya, biar tambah berkembang terus, Masya Allah. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pastinya kita jangan syirik ya. Ini syirik Masya Allah, bukan hanya dibenci Allah. Menduakan Allah dibenci. Kita menduakan manusia aja orang pada nggak demen ya, Masya Allah ya. Dan baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua nanti. Baik dan buruk bagi manusia, sempurna bagi Allah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Cahaya Hati Indonesia.